Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel kebanggaan kita semua, channel edukasi dan inspirasi, channel KR TV, channel Kang Rafiq TV. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang berumur 35 sampai 40 tahun ketika kita ingin menjadi orang yang sukses. Para Mahadras Nusantara di mana saja berada, sudah kita ketahui bersama bahwa kesuksesan merupakan tujuan hidup setiap manusia. Kesuksesan merupakan idaman bagi setiap insan. Kesuksesan juga didambakan oleh setiap anak Adam. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan ketika umur 35 sampai 40 tahun agar kita diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Mahadras Nusantara di mana saja berada, umur 35 tahun sampai umur 40 tahun ialah umur di mana kebanyakan kita mulai diuji oleh Allah. Ujian boleh datang dari ibu, bapak, atau mertua, jatuh sakit, kematian, atau dari pasangan hidup, perceraian, emosi, pertengkaran, atau dari anak-anak yang meningkat remaja. Memang bermula 35 tahun sampai 40 tahun Allah akan memanggil kita pulang bertaubat kepadanya. Panggilan dari Allah selalu berbentuk ujian. Karena hanya dengan itu kita akan kembali bersimpuh dan bersujud, mengadu dan memohon pertolongannya. Orang yang bijak akan memperbaiki diri dan amalannya, memperbaiki hubungan dengan ahli keluarga dan pasangannya, berhemat menyimpan untuk hari tuanya, semua dengan niat mau berkumpul bersama di surga nanti. Orang yang kurang bijak tetap akan terlena dan langsung tidak membuka hati terhadap panggilan Allah. Malahan tetap terlena dengan kemewahan dunia, berkumpul dengan rekan-rekan dan kurang memberi perhatian kepada suami atau istri atau anak-anak. Usia 35 sampai 40 tahun ini menjadi lebih menarik apabila Al-Quran di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah berfirman yang artinya, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah. Sedang di saat mengandungnya beserta dengan menyusuinya dalam masa 30 bulan. Setelah ia besar sampai ke peringkat dewasa yang telah sempurna kekuatannya dan sampai ke peringkat umur 40 tahun, berdoalah ia dengan berkata, "Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau karunikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa dzurriyyah keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepadamu."
Para Mahathers Nusantara di mana saja berada. Namun ada segelintir golongan yang sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, malah 70 tahun. Masih memikirkan mobil mewahnya, tanaman-tanaman di sawahnya, ternak-ternaknya, harta-hartanya. Semua masih dipikirkan. Dia masih memikirkan untuk bekerja, tandang gawe, isek ngurusi sawah, ngurusi omah, ngurusi kendaraan. Na'udzubillah. Alangkah baiknya jika apabila sudah berumur, masa diisi untuk mendengar kuliah agama, sering menghadiri majelis-majelis ilmu, sering menghadiri majelis-majelis zikir, tahlil, doa bersama, istighosah dan lain sebagainya. Bahkan ada yang merasa diri muda belia, sudah tua tapi merasa muda, melayani nafsu yang marak menyala, padahal kerut dan uban sudah tumbuh merata, sibuk mencari cinta, sedangkan di rumah tangga yang halal dibiarkan berantakan tak tertata. Ada yang merasa masih sehat, walaupun sahabat-sahabat saudara banyak yang sudah meninggal. Kadangkala tanpa disangka, itu semua hanya menjadi bahan cerita. Tak disangka, muda, sehat lagi, tapi meninggal di usia muda. Amatlah menyedihkan tatkala orang lain bersimpuh bertemu Tuhan. Kita masih lalai, dibuai dengan perasaan tertipu, dengan nafsu sendiri. Nafsu memang tak pernah tua. Ia senantiasa muda dan galak. Yang semakin lelah dan tua adalah tubuh dan kodrat kita. Rasanya jika Tuhan menghalangi tubuh manusia mengalami penuaan, pasti kita semua lebih peka untuk menyahut panggilan pulang. Sehingga tiba saat roh kita diseret kembali merengkuk di hadapan Tuhan, kita hidup di dunia tidak lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kalau sekarang kita rasa umur 35 sampai 40 tahun atau 70 tahun itu lama, bagaimana setelah alam barzakh atau akhirat juga kita dibangkitkan dan dihidup dalam waktu yang sangat lama. 1 hari di akhirat sama dengan ribuan tahun. Ingat, 1 hari di akhirat sama dengan ribuan tahun. Ketika itu tak ada yang berguna kecuali amal baik kita. Oleh karena itu, lihatlah diri Anda, lihatlah diri kita semua. Sudahkah kita mempersiapkannya? Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah diri masing-masing apakah yang sudah ia persiapkan untuk kehidupan esoknya. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Para Mahathers Nusantara di mana saja berada. Demikian kajian kita tentang kiat-kiat sukses bagi orang yang sudah berumur 35 sampai 40 tahun untuk menjadi sukses. Bagaimana? Silahkan dipelajari, silahkan direnungi, dan silahkan untuk menyampaikan ilmu ini. Meskipun ilmu ini disampaikan kepada 1 orang saja, kalau orang itu sudah mengerjakan ilmu yang sudah kita sampaikan, maka kita pun juga akan mendapatkan 1 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Mahathers Nusantara di mana saja berada, semoga kita semua diberikan kesuksesan oleh Allah dan kita mendapatkan ilmu serta pengetahuan yang bermanfaat sehingga kita diberikan 1 kesuksesan, 1
keyakinan dalam hati menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. Salam edukasi, salam Kang Rafiq TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.